Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan beberapa hadis berkaitan dengan masalah adab makan ya. Makan ini kegiatan yang rutin kita kerjakan setiap hari. Ada yang makannya sehari 3 kali, 2 kali, mungkin ada yang sekali ya, makan nasinya. Tapi ngemilnya bisa berkali-kali kadang-kadang. Nah, yang harus kita pahami di sini, makan ini hukumnya mubah secara fikih. Mubah ini boleh, mau makan mau enggak ya terserah, nggak ada hukum dosa. Nah, supaya makan ini menjadi bermanfaat ya, bahkan bisa bernilai sunnah, bagaimana caranya? Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita adab atau etika ketika kita makan. Di antaranya yang pertama cuci tangan ya, sebelum makan, dan juga membaca doa. Yang lebih penting niat Pak. Makan itu niatnya untuk kenyang. Kalau kita niat untuk kenyang ya dapat kenyang doang. Makan itu niatnya supaya kuat ibadah. Hari ini banyak orang makannya banyak, badannya kuat ya, gizinya 4 sehat 5 sempurna. Tapi ke masjid nggak kuat, sholat malam nggak kuat, zikir lama sedikit nggak kuat, pegang Quran nggak kuat, banyak nggak kuat ya. Kenapa? Karena ketika makan nggak diniatkan untuk supaya kuat ibadah. Makan itu menghasilkan tenaga, energi. Nah, maka diniatkan kalau makan itu supaya kita kuat ibadah. Sehingga nanti kita diberikan kekuatan oleh Allah dengan makanan tersebut ya, mudah untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Saya akan bacakan beberapa hadis. Dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu anhu, ia bertutur, semasa kecil ketika aku berada dalam pangkuan Rasulullah, aku sering berganti-ganti tangan dalam memegangi mangkok. Melihat itu beliau menegurku, "Hai anak, bacalah basmalah, makanlah dengan menggunakan tangan kanan, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Semenjak itu aku selalu demikian ketika makan." Hadis muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Umar bin Abu Salamah ini putra dari Ummu Salamah. Jadi ibunya dinikah oleh Nabi, membawa anaknya, anak sambung. Nah, ketika masih kecil pernah berada pangkuan Nabi, makannya tuh kadang tangan kiri, tangan kanan ya, megang mangkoknya itu. Ditegur oleh Nabi, disuruh apa? Baca basmalah, baca doa dulu sebelum makan. Di dalam hadis yang lain disebutkan kalau kita membaca doa sebelum makan, maka setan tidak ikut makan. Tapi kalau kita tidak baca doa, maka setan gembira. Hari ini kita mendapat jamuan gratis katanya ya. Kalau kita tidak baca bismillah minimal, maka setan ikut makan. Kalau setan ikut makan, setannya gemuk. Udah setannya gemuk ya gampang bisikin kita kepada hal-hal yang negatif karena ada kekuatan. Hadis berikutnya dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, ia menuturkan ketika ada seseorang yang makan di dekat Rasulullah SAW dengan tangan kirinya, beliau menegur, "Makanlah dengan tangan kananmu." Namun dia berkata, "Saya tidak bisa." Jadi dia sombong ya. Ditegur oleh Nabi, diingatkan suruh makan tangan kanan. "Saya nggak bisa," katanya. Beliau berkata, "Kamu benar-benar tidak bisa. Yang umurnya enggan makan dengan tangan kanan hanya kesombongan." Tiba-tiba saja orang itu sungguh tidak bisa mengangkat tangannya ke mulut. Hadis riwayat Muslim. Langsung lumpuh tangannya. Kenapa? Karena menentang sunnah Nabi. Diingat oleh Nabi nggak gubris ya, ngeremehin. Kira cuma tangan kanan, apa sih nggak ngaruh. Biar kadang-kadang ada orang yang suka kayak gitu tuh, kalau diingetin ngeyel. Artinya tangannya benar-benar lumpuh ya, nggak bisa diangkat untuk menyuapkan makan. Makanya penting ya, di dalam sunnah itu ada rahasia yang kita tidak mengerti. Pokoknya udah kalau Nabi anjurkan begini, kerjakan saja. Nggak usah dipikir panjang-panjang. Kenapa sih? Nggak usah. Udah kita kerjain aja. Taslim, belajar ya, pasrah dengan petunjuk Nabi. Hadis berikutnya dari Jabalah bin Suhaim, ia menuturkan, suatu ketika kami bersama Ibnu Zubair mengalami tahun paceklik.
Tiba-tiba kami mendapatkan rezeki berupa kurma. Ketika kami sedang makan kurma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu lewat dan melihat kami. Ia berkata, "Janganlah kalian makan 2 buah kurma atau lebih sekaligus. Sesungguhnya Nabi SAW melarang makan 2 sekaligus." Sambung Ibnu Umar, kecuali orang itu minta izin kepada kawannya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi kalau sedang makan berjamaah, di situ jamuannya terbatas dan di situ ada buah kurma atau buah-buahan yang lainnya, maka jangan mengambil dua-dua, satu-satu dulu. Ya, sunnahnya begitu. Ya. Itu dianjurkan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang kita nggak sabar tentang barangnya kecil lah, iluke bisa sekali buat. Nggak begitu. Nah, makan ini ada aturannya. Itu diajarkan oleh Nabi SAW. Yang berikutnya, dari penuturan Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu bahwasanya para sahabat pernah bertanya, maksudnya di sini bertanya, "Wahai Rasulullah, kami sungguh sudah makan tetapi belum juga merasa kenyang. Makannya udah banyak perasaan tapi nggak kenyang-kenyang." Ditanya oleh sahabat kepada Nabi. Beliau SAW bersabda, "Apakah kalian makan sendiri-sendiri?" "Benar," jawab para sahabat. Lantas beliau bersabda, "Makanlah bersama-sama dan bacalah basmalah, niscaya kalian mendapat berkah pada makanan itu." Hadis Abu Dawud. Jadi kalau kita ini makan banyak terus tapi nggak kenyang-kenyang, nah itu makannya berarti sendiri, jarang berjamaah. Usahakan makan berjamaah supaya keberkahannya lebih, ya. Jadi di dalam berjamaah itu ada keberkahan. Makanya setiap orang-orang yang makan berjamaah pasti nikmat, Pak. Ngariungnya, ibu mah arisan, reuni, pokoknya naon weh ngariung weh. Nah, itu memang nikmatnya. Kayak kita buka puasa bareng, ya. Supaya apa? Supaya ada kesatuan hati, ya, kerukunan, ya. Dan makanan ini paling mudah mengumpulkan orang. Jadi ada amalan ikhlas, kata orang-orangnya. Ada 2 amalan ikhlas, 1 tidur, 2 makan. Orang nggak dipaksa ikhlas juga pasti ikhlas, disuruh makan sama tidur. Nah, karena itu jemaah yang dirahmati Allah SWT, itulah beberapa anjuran ketika kita makan. Masih banyak lagi karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan ini pelajaran buat kita, ya, bagaimana kita memperhatikan adab makan. Makan ini kalau di antara adab makan yang lain adalah kalau nggak enak jangan dicela, ditinggalkan aja, nggak usah disentuh, ya, diabaikan saja. Jadi jangan sampai bilang wah nggak enak ini mah, nggak usah. Kalau memang kita nggak selera dengan rasanya, tinggalkan, ya, nggak usah disentuh. Itu sunnahnya begitu. Ya. Kenapa? Karena memang kita nggak boleh mencela makan, karena makan itu rezeki yang datangnya dari Allah. Adapun nggak enak itu karena olahan manusianya. Awalnya dari Allahnya bagus bahan baku, ketika diolah karena ilmu tata boganya kurang, akhirnya ngeraciknya salah, ya, jadi rasanya nggak taruh-taruhan gitu. Tapi yang jelas rezeki itu datangnya dari Allah. Terima apa yang Allah beri kepada kita, jangan dicela. Kalau kita nggak suka, tinggalkan, ya. Kalau suka makan, kalau nggak ya udah. Itu saja. Mudah-mudahan jadikan ilmu buat kita semua. Aku lihat saja. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.